Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair di pada halaman 342, di pada subbab tentang mengapa tukang ratap disiksa. Tentu sebelumnya saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan mengapa para wanita tukang ratap mendapatkan siksa dan laknat sedemikian rupa adalah karena ia memerintahkan berkeluh kesah dan melarang bersabar. Padahal Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bersabar dan mengharap pahala, melarang berkeluh kesah dan murka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan tentu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama, dalam arti mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi saya ulang ya, kenapa kok kemudian orang yang tukang meratap itu dilaknat, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia berbuat sesuatu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah? Yang pertama, bersabar. Jadi perintah Allah adalah untuk apa? Bersabar. Nah, orang ini malah sebaliknya menghalangi orang untuk bersabar, atau malah memprovokasi orang untuk tidak bersabar. Nah, karena menentang perintah Allah dalam bentuk sabar tadi, maka tukang meratap itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam, perintah bersabar itu hukum asalnya adalah wajib. Jadi bukan sunnah tapi wajib. Kenapa dikatakan wajib? Ya, karena kalau seseorang itu tidak bersabar, berarti dia ingkar, begitu. Jadi kalau nggak bersabar berarti ingkar. Oleh karenanya kemudian dalam Islam ingkar itu dilarang. Nah, ketika dia ingkar, berarti dia terjebak pada perbuatan yang dilarang. Dilarang itu yang dimaksud adalah haram. Haram itu apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa atau disiksa, sementara kalau ditinggalkan itu dapat adab. Kalau dikerjakan dapat dosa atau siksa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Makanya saya ulang sekali lagi, orang yang melaksanakan sabar berarti melaksanakan kewajiban, sehingga dia akan diberi pahala. Wajib itu apa? Diberi pahala kalau dikerjakan, disiksa kalau ditinggalkan. Nah, lawannya sabar adalah ingkar. Saya sering sampaikan kemarin bahwa inti dari meratap itu apa? Tidak ridho dengan takdir Allah, ingkar terhadap ketetapan Allah, sehingga karenanya kemudian dia terjebak pada perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diharamkan. Nah, definisi haram itu kalau dikerjakan dapat dosa atau disiksa, kalau tinggalkan malah dapat pahala. Nah, sampai sini bisa dimengerti insyaallah ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah
memerintahkan kita untuk tidak meratap. Bahkan Allah menunjukkan kemurkaannya kepada orang yang suka meratap. Jadi pertama diperintah untuk sabar, yang kedua diperintah untuk tidak meratap. Jadi sebenarnya ini sepaket. Oleh karenanya kemudian jangan sampai kita terjebak pada perbuatan yang notabene Allah tidak menyukainya, bahkan murka terkait dengannya. Karena kalau sampai ancamannya Allah murka, itu konsekuensinya adab. Nauzubillahi min syarri dzalik. Tentu kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersabar dan pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Terus kemudian dalam ayat ini ditegaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Waalaikumsalam. Hai orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan tentu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya sampaikan di kajian sebelum-sebelumnya ya, bahwa kalau kita bersabar, itu kita potensial untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak sabar, kita justru jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering mungkin saya contohkan di kajian kita. Misalnya ada orang sakit, terus dia nggak terima dengan takdir sakit itu dan dia teriak-teriak. Apa terus kalau dia teriak-teriak lantas sakitnya jadi sembuh? Tentu tidak. Ada orang misalnya terjebak pada keadaan yang tidak baik secara ekonomi, sebut saja dia miskin misalnya. Terus dia tidak ridho, tidak rela dengan takdir Allah karena miskin. Terus dia nggak terima, dia teriak-teriak, dia guling-guling misalnya. Apakah terus kemudian dengan dia teriak-teriak itu lantas kemudian dia menjadi kaya? Tentu tidak. Tapi paling tidak kalau dia bersabar, dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Di dalam kondisi di mana dia tampaknya kurang itu, insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Itu kalau dia mau sabar. Di pada kondisi yang sakit itu, walaupun dengan sabar mungkin dia akan tetap sakit, paling enggak selama sakit itu dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena dosanya rontok terus. Itu kalau dia bersabar. Makanya sabar ini membuat kita dekat dengan pertolongan Allah. Yang kedua dengan sholat itu. Nah dengan sholat itu kan intinya ad-du'a. As-sholah ya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Kalau kita cermati firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 77 itu, Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena doa-doa kalian, cuman di terjemahannya itu yang saya tahu diterjemahkan dengan ibadah ya. Kalau bukan karena ibadah-ibadah kalian, niscaya Tuhan kalian cuek atau tidak peduli terhadap kalian. Tapi teks Qur'annya aslinya bukan ibadah, tapi menggunakan kata doa. Ad-du'a itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, jadi ayat ini bisa dimaknai dengan secara tekstual yang berarti doa, yang dimana kita menyapa Allah dalam doa-doa kita, atau doa dalam pengertian ibadah secara umum termasuk doa itu sendiri di dalamnya. Artinya kalau kita rujuk pada ayat ini, di mana kita kaitkan dengan ayat ini maksud saya, di mana di antara makna sholat adalah ad-du'a, berarti dengan kita berdoa, dengan kita sholat menghadap kepada Allah, itu kita telah mengundang perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti kita telah beraktivitas agar kita tidak dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kalau kita sholat menghadap kepada Allah, bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melakukan bincang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah mengundang perhatian Allah secara khusus. Yang itu diharapkan dengannya kita, saya ulang, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pernyataan Allah bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Artinya Allah cinta. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Artinya orang yang bersabar itu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku bersama kalian, menolong kalian dan tidak membiarkan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Dan sungguh kami akan menguji kalian. Pertanyaan dalam ayat ini, siapa kalian dalam ayat ini? Kata para ulama, kalian dalam ayat ini adalah yang Allah seru di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 153-nya itu. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mau minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti untuk orang-orang yang imannya bermasalah, berarti untuk orang-orang yang gak sabar, berarti untuk orang-orang yang tidak ada ketaatan kepada Allah, termasuk diantaranya sholat, artinya dia gak sholat, maka untuk mereka sesungguhnya bukan ujian, tapi bisa jadi adalah peringatan atau bahkan bisa jadi azab. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karenanya saya ulang, kita ini jangan kemudian seenaknya berkata saya diuji, sementara sebelumnya itu ada kedurhakaan yang kita lakukan terkait dengan pelanggaran akidah misalnya, terkait dengan ketidaksabaran misalnya, atau terkait dengan tidak sholat kita misalnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, jadi saya ulang, jangan kira diuji oleh Allah. Bisa jadi itu bukan ujian tapi peringatan, atau bisa jadi bahkan adab. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau kita berusaha untuk menjaga, berusaha untuk berlaku sesuai dengan ketentuan iman dan tauhid Islam yang benar misalnya, kita berusaha untuk bersabar sekuat yang bisa kita lakukan, kita berusaha terus merapat dan mendekat kepada Allah dengan sholat dan berdoa serta ibadah-ibadah yang lainnya, kok dengan itu kita masih terkena misalnya sesuatu yang tidak enak, maka insya Allah itu adalah merupakan sebuah ujian. Jadi ini ayatnya seperti itu, walanabluwannakum, maka dan sungguh kami akan uji kalian bisyai'in dengan sesuatu dalam bentuk minal khauf, ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsi minal amwal dan berkurangnya harta, wal anfus dan jiwa, was samarat dan buah-buahan. Jadi ujian dalam konteks ayat ini berupa dikurangkan, entah itu terkait dengan bentuk ketakutan, dalam bentuk kelaparan, dalam bentuk berkurangnya harta, dalam bentuk berkurangnya kesehatan, dan dalam bentuk berkurangnya buah-buahan atau usaha dan seterusnya. Tapi kata Allah dalam ayat ini, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena seorang mukmin itu di semua urusannya, kata Nabi, menakjubkan. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau diberi musibah dia bersabar, dan dua-duanya itu baik bagi seorang muslim. Nah, siapa orang yang bersabar dalam ayat ini? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang apabila dia terkena musibah, qalu, mereka berkata, dan tidak hanya berkata tapi juga berkeyakinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.